Oke, Kalian, assalamualaikum Pak warahmatullahi Edi. wabarakatuh. Baik, rekan-rekan kelompok kita semua, alhamdulillah kita dapat dipertemukan di Google Meet pada sore hari ini, di mana pada bulan Ramadan juga ya teman-teman. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tugas mata kuliah pembangkit energi elektrik, yang dimana pada tugas kali ini itu ditugaskan untuk membuat analisis jenis energi baru terbarukan di suatu daerah. Nah, iya guys, direkam. Guys, direkam. Direkam kan ya teh? Udah. Dia direkam kan? Udah. Udah lanjut aja ya saya. Yang lanjut pik. Nah, untuk tugasnya yaitu silahkan lakukan diskusi dengan anggota kelompok terlampir untuk mengenai pemilihan salah satu energi terbarukan, di mana di sini terdapat pilihan pembangkitnya, yaitu yang pertama ada pembangkit air, tenaga surya, dan angin, yang akan dipilih untuk proyek pengukuran dan analisa potensi energi terbarukan di suatu daerah. Nah, untuk penugasan kali ini yaitu yang pertama jenis energi yang akan dianalisa, yang kedua tepat melakukan pengukuran potensi, yang ketiga manfaat bagi tempat terpilih. Nah, untuk kali ini hasil diskusinya bisa berbentuk notulensi rapat berisi kehadiran anggota dan hasil diskusi yang dilakukan, dan video rekaman masalah rapat yang melibatkan setiap anggota yang hadir. Nah, baik, untuk kali ini pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hamdan dengan PF 2700206. Selanjutnya rekan saya Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ajang Semantri dengan NPM 227002009. Selanjutnya mungkin saya Dian Soro dengan NPM 227002031. Baik, mungkin selanjutnya saya, nama saya Wisnu Enggal Purnomo dengan NPM 2002054. Baik, selanjutnya izin perkenalkan diri, nama saya Farouk Jam dengan NPM 227002031. Dan saya Nail Sinurjana dengan NPM 227002022. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja pada inti pembahasannya. Yang pertama, kita akan berdiskusi tentang jenis energi apa yang akan kita Analisa. Kita akan teliti. yang akan kita analisa untuk di suatu daerah. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang cocok gitu. Mungkin bisa baik itu daerahnya ya, ataupun bisa tiap orang bisa berpendapat. Bisa tiap orang. Gimana mungkin kalau dari saya untuk tempat di Cipatujah. Nah, di Cipatujah ini mungkin bisa menggunakan dua pembangkit, dikarenakan kan Cipatujah ini laut ya. Dari radiasi mataharinya juga cocok mungkin untuk dibangun PLTS, ataupun dari tenaga anginnya pun biasanya di laut kan berpotensi ya, potensi untuk tenaga angin ataupun bayu. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lainnya bagaimana?
Mungkin saya setuju dengan Ria terkait energi yang akan analisis itu mungkin angin atau PLTS. Tapi kalau untuk lokasi Patoja, menurut saya itu lebih yang berpotensi TP, tenaga bayu gitu, lebih ke angin gitu, lebih ke ada apa ya? Ada mitra itu LBN, Lentera Bumi Nusantara, di mana itu di sana juga ada apa namanya pembangkit listrik tenaga bayu yang dipegang oleh Ricky Elson, seperti itu mungkin dari lain 13. Kalau gak sesuai materi sama. Baik, terima kasih mungkin dari Ajang. lain ada saran. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan baik dari segi maupun pembangkitnya. Error. Selanjutnya adalah engine Skyros. Nah, untuk visual sendiri sudah dilengkapi software dan software dengan penggunaan sekitar menggunakan kemudian dan dari sama-sama yang sebelumnya tempat ini pada 14 dan di atasnya ada bentuk speed. Nah, untuk sertifikat ini Baik, izin dari saya paling Baik, betul. kalau dari saya sendiri sih kan ada bendungan baru nih di Manojaya di daerah Tasik kan. Nah, bendungan baru itu kan bisa kita manfaatkan tuh tidak hanya sekedar bendungan yang menampung air, tapi kita bisa manfaatkan untuk pembangkit tenaga air itu gitu. Jadi di balik pemanfaatan air sebagai irigasi dan penyaluran air kepada masyarakat, tentu kita bisa manfaatkan bendungan itu sebagai penghasil listrik juga gitu, sebagai income tambahan lah setidaknya bagi pemerintah untuk menunjang gitu kebutuhan listrik di daerah kita gitu, daerah Kota Tasik dan sekitarnya. Di bendungan anak gede terus. Gede bendungannya gede. Nah, Di mungkin yang di Louis Keris bukan sih? Tapi apakah memang bendungan itu juga ya, dibikin oleh pemerintah atau bagaimana? Gimana Pi? Kurang jelas. Dari bendungan Louis Keris tersebut, apakah memang dari pemerintah setempat sudah direalisasikan untuk tenaga air sendiri atau memang belum? Saya kurang tahu sih Pik sebagai gimana kebijakan dari pemerintah daerah terkait Louis Keris, cuma setahu saya kemungkinan juga bakalan dibangun PLTA gitu di Louis Keris tersebut. Nanti kita cari tahu bareng-bareng aja gitu. Oke, baik. Mungkin dari rekan-rekan yang lain apakah ingin ada yang ditambahkan? ini sudah dilengkapi software dan software tergantung penyamaan sekitar yang rapi menggunakan kartu kemudian dan dari sama-sama yang sebelumnya dan Kadang-kadang nggak suara. dan di atasnya ada bentuk aktif. Nah, untuk sertifikasinya kalau mau lektor dari yang kedua lagi kamu Sebenarnya saya juga nggak tahu gitu lokasi-lokasi di Tasikmalaya kan kayak gimana gitu. Paling yang agak familiar di Cipatujah tadi sih, yang mana di Cipatujah itu kan udah ada yang buat juga gitu potensi adanya pembangkit listrik tenaga bayu, ya kan? Dan tapi belum tahu juga sih, maksudnya
apakah itu efektif atau enggaknya belum dicari tahu juga, cuman mungkin itu yang lebih potensial gitu. Sama juga pembangkit listrik tenaga surya Pengarang punya macam. Pengarang apa sih? yang dibilang Fikri Beda ya? itu Beda. potensial Error di sebenarnya. sana karena Nah, error kawan pun. di pantai kan, daerah-daerah pesisir gitu mungkin. Kalau dari saya Fikri Mana error? Oh enggak, ya. 7,08 atau dari itu benar. Data benar ya. Baik Dian, Oh enggak, kurang. kita tampung dulu ya untuk Tadi kan ya kan? Hah? Tadi kan ya kan? ya, mungkin dari TLC ataupun Oh itu enggak. ingin ada yang Oh, ditambahkan. ada yang berikutnya. Siapa tahu memang inovasi dan pembangkit kalian itu bisa berpotensi gitu. Kalau terkait tempat ya dari saya pribadi nggak kurang tahu ya kalau masalah tempat yang benar-benar berpotensi. Cuman tadi sempat terlintas aja gitu kepikiran aja kalau semisal PLTA cuman dibangunnya itu di apa sih di irigasi kecil gitu. Kan sekarang lagi musim hujan tuh. Terus kayak di irigasi kayak kalau di sini mah ada Cimulu gini, tahu tuh sih kan walungannya anu kita teh Cimulu. Terus ada apa lagi sih yang di Singapura teh Ciulan. Nah kayak di irigasi yang kayak gitu kan itu apa ya berada di daerah-daerah yang bisa dibilang kota juga enggak gitu, bisa dibilang perkampungan juga enggak gitu. Itu paling Berarti lebih ke PLTM TMH. ya PLTMH maksudnya. irigasinya gede gitu. Gede tuh sih. Cimulu mah biasa aja sih. Apa lokasinya? Apa? Kalau nggak salah mah Ciulan teh gede dah kalau nggak salah. Ciulan mah iya gede. Kalau Cimulu mah yang di Cilendek itu gening. Di sekitar itu sungai sepanjang gitu loh biasa. Cimulu mah. Kalau Cimulu. Iya. Atau juga aku tuh pernah kepikiran kayak bisa nggak sih gitu kalau di kayak di air terjun gitu dibuat nggak tahu tapi ya ini mah kepikiran aja barusan gitu kayak di Curug gitu misal selain dijadiin objek wisata misal di sebelah mananya ada PLTA-nya kita tahu PLTMH-nya Bisa jadi potensi sih soalnya kan ada perbedaan ketinggian tuh. Ya gimana lagi ini Pak Moderator? Oh ya, terima kasih TLC atas sarannya ya. Tadi TLC mungkin menyarankan tentang PLTMH ya, buat dibikin di sistem irigasi katanya di Sungai Ciulan ataupun Cimulu. Mungkin kita akan tampung dulu ya TLC, karena diskusi ini juga perlu keputusan bareng-bareng gitu, perlu sharing bareng-bareng agar tercapai itu mana yang berpotensi baik lokasi ataupun pembangkitnya seperti apa. Nah dari teman-teman yang lain sebenarnya lebih condong kemana ya untuk potensi pembangkit? Kalau dari saya mungkin di Cipatujah ya, apalagi karena kata Ajang sendiri udah ada yang bikin pembangkit listrik tenaga bayu ya Ajang, apakah betul? Ya benar-benar. Nah, mungkin di laut juga untuk dari segi angin berpotensi juga gitu untuk dibuat pembangkit tenaga listrik tenaga bayu. Mungkin itu sih dari saya mah, yang lain.
aja dari saya juga, cukup mungkin. Itu sih kalau dari saya. Mau langsung diambil kesimpulan aja, mau ngambil energi apa? Oh, dari saya Kan mah tadi ada pilihannya tuh ada PLTS, PLTB sama PLTMH ya. Bisa di satu suarakan aja Pak. boleh ketika misalkan ada yang kurang condong yang tadi saya sarankan sama aja, mungkin dari teman-teman juga bisa apa ya lagi gitu, nanti kita cari simpan bareng-bareng. Sementara mungkin saya sama Ajang udah lebih setuju di pembangkit tenaga bayu yang berlokasi di Cipatujah. Cipatujah. Ya izin masuk. Sebenarnya kalau dengan pertimbangan yang memang potensialnya lebih besar itu dan mungkin bisa kita manfaatkan, mungkin di Cipatujah itu lebih bisa gitu dimanfaatkan secara besar. Dan mungkin PLTA kita kan udah banyak ya di Indonesia pembangkit tenaga air. Nah kalau misalnya PLTB setahu saya di Indonesia itu cuma ada satu, kalau nggak salah itu ada di Sulawesi dan di Kalimantan gitu. Dan ya dengan adanya PLTB yang mungkin kita canangkan bisa kita gali lebih dalam gitu kan, menjadi hal baru gitu. Baik, terima kasih Pak Harul. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah lebih setuju di pembangkit tenaga bayu ataukah memang masih ada yang lebih apa ya, lebih berpotensi lagi gitu dibanding tenaga bayu? Benar yang apa yang dikatakan Pak Harul, di Indonesia ini masih lebih terbilang jarang tenaga bayu sendiri, dan benar salah satunya ada di Sulawesi apa pembangkit tenaga Di Sulawesi. listrik bayu itu bisa mencoba hal yang lebih baru, karena memang untuk misalkan ketika kita akan melakukan penelitian lebih lanjut juga dari segi perizinan peralatan juga mungkin lebih cepat kali ya, karena kan memang alat-alatnya itu sudah tersedia di laboratorium. Berarti mau ngambil PLTB aja ya? Dari saya sendiri sepakat sih PLTB kalau lihat dari potensi gitu. Terus emang lebih pengen tahu aja mengenai PLTB bagaimana gitu. Boleh sih, setuju juga. Apapun sebenarnya saya setuju sih, karena belajar kan. Sama Dari saya sendiri juga sih, karena itu kan masih jarang ya. Jadi kita ikut mengembangkan juga, bagus sih. Benar. Keputusan mungkin dari ketua. Silakan Pak Rul. Notulen ya lagi nulis notulen saya bukan ketua. Kan tadi ketua itu TLC katanya kan bikin sebagai moderator. Ajang dia kan Lebih tahu tempatnya juga, dan dia lebih juga yang tahu. lebih punya koneksi apa ya, Benar-benar. orang yang dikenal
misalnya gitu. Benar-benar Jadi lebih Apalagi enak setuju. komunikasinya sama kita Ajeng gitu kan. mengekspor, betul. Setuju. Nah, lebih tahu daerah tersebut. Sepakat sih saya. Setuju, sepakat. Sepakat saya juga. Mungkin Lima dari sepakat ya. Jangan sendiri Dari orang tuh, dari orang tuh sepakat. bersedia untuk menjadi ketua. Ya, saya sepakat. Elsi, dikarenakan ini satu-satunya cewek. Elsi. Udah ya, Jang ketuanya. Gimana, Jang? Ulah orang. Pikir atau pikir? Saya nggak bisa tuh. Gas, Saya pikir. lebih setuju Ajang sih, karena memang mungkin dia udah mah orang Cipatujah ya. Ya. Ya, Menguasai daerah terus juga. sebenarnya jujur juga kita yang memberikan saran PLTB itu siapa? Ajang kan, betul nggak? Ya, Betul. Pak Ajang. Betul. Ini lebih cocok PLTMH deh. PLTMH. Udah ya, Jang. Gak masalah. Gak apa, Jang ya. Gak apa, Jang. Udah ya. Dibantu sama Soalnya ini teman-teman cowoknya yang lain kok, Jang. Kita juga membersamai Pak Ajang. 5 suara lawan 1 suara kok, Jang. Ya, kamu kalah, Jang. Gas lah, Jang. TLC. Bisa ngajak orang Oke, mah. Jang. Ngajak orang. Durasi, Iya, Jang, durasinya. Inisiatif dari kelima orang kok. Iya, Ayo lima. bergerak gitu. Oh, Jadi, Diajak yang mah bisa bergerak sama yang- yang lain juga, Jang. ya, Kamu jadi ketuanya, yang ngajak mah kita saling ngajak aja. iya. setidaknya tuh leader tuh punya Iya. pandangan luas gitu kan, maksudnya Ajang Benar, gitu, ya. ceritanya udah Benar. tinggal di Cipatujah gitu. Dia udah lebih mengenal Cipatujah. Jadi tahu gitu, Benar, pandangannya lebih luas soal Cipatujah. Sepakat. Setuju. Benar. Dah, Iya, Jang. jadi ketua mah tadi ukur tidinya. Tapi udah percaya, Jang Ajang mampu. Nah, tapi kan Ya, setidaknya kita gitu berdua mempunyai percaya sama pandangan yang lebih luas tentang daerah situ teh, yang Hmm, setidaknya gitu. tidak memberatkan, tidak memberatkan. Ricky Elson jadi ketua. Undang atau kemit. Gas, Jang. Gas lah. As. Nah, Gas lah. si Enggal tuh nyerian hati kan. Ya kan nu boga nu paham tempatna gitu, Jang. Di Cilacap. Naon. Gak ada apa-apa, Jang, di sana. Pahrul. Jang ya. Tos Jang Ya, lah. Pahrul. Tos, Ajang. Jang. Geus, Jang. Orang mah cuma apal doang ya, apal doang Cipatujah ya. Ya, terus. Kita kan nggak tahu Cipatujah gitu. Ajang Itu lebih tahu. nilai plus lu jangan. Tetap kok Pak Ajang kalau misalkan untuk penganalisasian sama penelitian mah kita bareng-bareng kok Pak Ajang. Oh siap. Betul, Pak Ajang. Karena ini juga mungkin akademi kita juga ya. Jadi Iya, betul. nggak terpatok harus ke ketua, karena kita juga seharusnya memang berperan untuk ya Siap. namanya juga kita belajar berproses. Ya benar nggak? Betul. Bisi aya omongan kayak mah di tukang cenah ketua nage tegerak tah mun aya kitu. Sama. Gitu, Jang. Kalau di TikTok mah not my type. Enggak begitu, enggak kita mah. Bisi ya. Bisi aya omongan itu Itu Jang. Ramah kok. Tidak. Kita ramah, Udah, Jang. Jang ya. Lanjut Jang pembahasan Jang. Ini dikirim aja iya nak. Lanjut. enggak seperti itu pembahasan mah cukup. Oke. Itu paling belum itu manfaat beban bagi tempat terpilih penggunaan listrik untuk beban apa? Bagi. Nah, itu orang kurang tahu ta. Ini lebih kompeten mah TLC itu. Iya ya, anak sistem tenaga tuh ya. Udah. Naon ru tadi ru. Itu TLC gimana TLC?
Manfaat bagi tempat terpilih, penggunaan listrik untuk beban apa? Oh, izin masuk. Nah, untuk beban sendiri mungkin Itu kalau iya, di Cipatujah, hebat. di Cipatujah itu kan banyak tambak udang. Mungkin untuk pemanfaatannya untuk menyalakan generator untuk si kincir di tambak itu sendiri gitu. Untuk pemanfaatannya. Oh, Yang berarti kedua bisa mungkin untuk pencahayaan di saung-saung tambak ataupun di tambaknya sendiri. Kalau untuk pemanfaatan supaya tidak menggunakan dari listrik konvensional atau listrik dari PLN. Hmm. Dari saya sendiri itu sih untuk pemanfaatannya. Karena kan potensi di pantai juga itu dari pantai mulai dari Pamayang sampai ujung ke perbatasan Garut itu kebanyakan tambak udang gitu, di daerah pesisir pantai. Pengabdian. PKS kan iya kan, PKS kan. Kuliah genap gimana? Ayo salah kirim. Ayo kuliah genap ngirim ke naon kuliah genap? Mungkin izin bertanya ke Ajang, untuk kondisi aliran listrik di daerah Cipatujah sendiri itu gimana ya, Jang? Apakah aman gitu, selalu nggak ada pemadaman gitu secara berkala ataupun pemutusan aliran yang memang mengganggu masyarakat atau gimana gitu kondisi kelistrikan di daerah Nah, Cipatujah sendiri? nah izin masuknya terkait kondisi kelistrikan di Cipatujah. Paling kalau tim sekarang anu ayeuna menjadi PKS saya kirim kalang ngirimkeun di dalam tugas hiji. Heeh, lewat. oh, Suaranya aja Suaranya putus. Tapi di HRI ini terdengar. diserahkan. si kan Da iya na. otomatis bakal mati ya. Oh, si kincir di tambaknya itu, nah itu bisa merugikan si Tugas panitia ngirim ke nama dua. si udang oksigen, bahkan terjadi gagal panen. Efek yang kiriman PDF aja yang lain. File ini PDF kan tadi. Musim seperti sekarang musim hujan, musim angin, pemadaman mungkin terjadi gitu di daerah Cipatujah. Kayak kurang dicek. Ke iya Pak. Oh tadi mah kita di mana? Itu tadi apa? Anu tadi udah bilang ini. Barangkali dari saya cukup, Jang, dan mungkin ternyata memang sering terjadi pemadaman gitu kan di daerah Cipatujah, yang mana ini memang berakibat gitu kan ke tambak udang sendiri, yang mana bisa merugikan para petani tambak udang gitu kan. Nah mungkin dengan hadirnya PLTB ini barangkali kita bisa ikut menyuplai gitu ketika ketika si listrik komersil yang datang dari PLN itu mati. Nah si PLTB yang kita bangun ini mungkin bisa menyuplai sebagai cadangan untuk terus menjalankan motor daripada kincir tambak udang itu gitu. Dan mungkin kalau misalnya si PLTB ini mampu untuk menghasilkan listrik secara 24 jam tanpa henti, nah kita bisa terlepas dari penggunaan listrik komersil yang dijual oleh PLN gitu kan. Lah anjing salah.
Berarti buat sekarang pemanfaatannya tuh lebih difokusin dulu buat handle si pencahayaan sama generator di tambak udang gitu ya. Udang ya. Jadi kita Dikarenakan fokus di sana dulu gitu. nah, yang lebih dekat. Hmm. Cukup sih dari saya. Barangkali. Dari saya juga cukup. Dari saya juga cukup. Oke, dari saya juga cukup. Dari saya juga cukup. Mungkin Dari bisa saya juga diberikan Fikri ya, yang tadi membuka. Apakah memang sudah dicukupkan untuk diskusi lebih lanjut untuk membahas Kan secara keseluruhan. dari secara keseluruhan mungkin cukup bakal memang ada yang ditambahkan dari rekan-rekan lain mungkin. Mungkin dari saya juga cukup karena tadi kita sudah membahas tempat yang akan kita lakukan penelitian terkait pembangkit listrik. Kita sudah tentukan tempatnya dan memilih pemanfaatan energi apa yang akan kita manfaatkan. Kita juga udah memilih energinya apa, yaitu energi angin atau bayu. Terus manfaat bagi tempat yang dipilih tentu kita akan fokuskan kepada tambak udang di sekitar pesisir pantai gitu. Jadi barangkali dari saya cukup karena pembahasan juga sudah terbahas mungkin. Baik, mungkin dirasa sudah cukup untuk diskusi pada ini. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan kelompok kita. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan di mana sedang sesi ngabuburit ya rekan-rekan. Mohon maaf jadi mengganggu waktu kalian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami diskusi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Screenshot.